Saleh dari kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Materi yang akan saya bahas yaitu perkembangan sejarah sastra angkatan 45 serta tokoh dan karya terbaik pelopor angkatan 45. Yang pertama yaitu sejarah angkatan 45. Angkatan 45 merupakan sebuah nama bagi angkatan penyair setelah pudarnya eksistensi angkatan pujangga baru. Kata angkatan sendiri dipopulerkan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan tanggal 9 Januari 1949. Profesor Rahmat Djoko Pradopo pernah menyampaikan pendapatnya bahwa angkatan 45 sendiri berdiri dari tahun 1940 sampai 1955. Dari jangka waktu tersebut, sajak yang paling tua adalah sajak yang terdapat pada antologi Gema Tanah Air pada tanggal 28 November 1942, yaitu sajak Bunglon karya Ashar dan sajak Nisan yang merupakan sajak tertua dari semua sajak yang biasa disebut dengan motor angkatan 45. Kemudian Pradopo menambahkan bahwa masa produktif angkatan 45 dari tahun 1943 sampai 1953. Dari 10 tahun masa kejayaan itu, karya-karya penyair angkatan 45 sudah sulit ditemukan, kecuali karya Mohtar Lubis dan Sitor Sitomorang. Pada tahun 1953 masih terus menerbitkan sajak-sajaknya. Pada masa kejayaan tersebut, sebagian besar karya-karya penyair angkatan 45 belum dipublikasikan dalam bentuk buku. Bahkan sajak-sajak baru Chairil baru diantologikan pada tahun 1945 setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Angkatan 45 sangat berbeda dengan angkatan sastra sebelumnya, yaitu Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Angkatan 45 lahir karena perubahan sosial politik pada tahun 1942 yang sangat mendadak karena tiba-tiba Jepang datang menjajah Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 1942 sampai 1945. Kemudian turut berkembang apa yang disebut sastra zaman Jepang. Karya-karya seperti karya roman, cerpen, dan puisi dijadikan alat propaganda penjajah Jepang melalui sebuah lembaga Keimin Bunka Shidosho. Angkatan 45 berbeda sekali dengan angkatan Pujangga Baru. Para sastrawan tidak memiliki identitas yang khas yang berbau Indonesia. Sebaliknya, justru para sastrawan yang mengarahkan karyanya ke arah barat-baratan dan merusak adat ketimuran. Hingga akhirnya muncul polemik kebudayaan di tahun 1933 sampai 1935 yang kini sering menjadi acuan dalam mencari identitas kebudayaan nasional. Kesastraan Indonesia pada saat itu jelas belum memiliki jati diri, menyimak kondisi sastra yang seperti itu. Pengaruh budaya barat sangat besar. Penguasa Jepang dan kolonial Belanda sangat dominan dibandingkan dengan budaya Indonesia sendiri, yang seharusnya menjadi kiblat para sastrawan. Detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 sangat berpengaruh sekali atas semua kegiatan kebudayaan, termasuk kesusastraan. Suasana jiwa dan penciptaan yang sebelum itu rasanya terkekang dan pada akhirnya mendapat kebebasan senyata-nyatanya. Aktivitas kebudayaan setelah proklamasi sampai tahun 1950 tidak saja di bidang sastra, tetapi juga sandiwara, drama, dan film serta seni lukis. Para sastrawan yang merasakan kemerdekaan ini yaitu yang pertama Chairil Anwar di bidang puisi, yang kedua Idrus Pramudia Anantator bidang prosa, yang ketiga Trisno Sumarjo di bidang drama, yang keempat Asrul Sani dan Omar Ismail di bidang film, dan lain-lainnya. Mereka kemudian digolongkan ke dalam sastrawan angkatan 45. Pada akhirnya, para sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Kehadiran angkatan 45 seperti dalam konsep seninya itu jelas tidak menginginkan polemik.
Materi yang selanjutnya yaitu tokoh dan karya terbaik pelopor angkatan 45. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922. Wafat di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Chairil Anwar seorang sastrawan yang dikenal sebagai penulis buku yang berjudul Si Binatang Jalang. Beliau adalah pelopor atau penggagas angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Dia bersama temannya Asrul Sani dan Rifai Apin mempelopori puisi modern Indonesia. Chairil Anwar adalah legenda sastra yang hidup dalam batin masyarakat Indonesia. Ia menjadi ilham bagi perjuangan kemerdekaan bangsanya. Chairil Anwar hidup semata-mata hanya untuk puisi dan dari puisi. Ia adalah simbol yang memperlihatkan bahwa hidup manusia itu hanya terbatas. Akan tetapi pikiran dan karya-karyanya dapat melintasi zaman yang sampai sekarang karyanya pun masih dikagumi oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu karya-karya Chairil Anwar berupa buku-buku dan terjemahan bahasa asing. Berikut ini buku-bukunya yaitu yang pertama buku Deru Campur Debu pada tahun 1945. Yang kedua buku Kerikil Tajam pada tahun 1949. Ketiga buku Derai-Derai Cemara 1948 dan lain-lainnya. Dalam salah satu buku yang berjudul Deru Campur Debu, beliau menciptakan puisi yang berjudul Aku. Karyanya yang kedua yaitu terjemahan bahasa asing. Berikut ini diantaranya.